PAN buka suara soal kader bentuk relawan dukung Anies. Bahwa di akar rumput grassroots ada suara yang cukup kuat untuk memberikan dukungan pada Anies Baswedan. Sedangkan ada sedikit hal yang mungkin nantinya gitu kan, bertentangan, sehingga kami mencoba mengakomodir suara-suara itu. Sehingga kami beranikan diri untuk membuat forum relawan Anies Baswedan, dan harapan bahwa tujuan rakyat untuk sebuah perubahan dan yang berkemajuan insya Allah akan terwujud. Saya kira ini sebuah kejadian yang fenomenal. Jadi kerinduan terhadap sosok pemimpin yang jujur, amanah. Yang aneh adalah ini ada orang-orang yang sekelompok orang-orang yang ikut menyambut Anies Rashid Baswedan tapi menggunakan kaos Ganjar Pranowo. Kan aneh. Analoginya seperti itu. Jadi seruan apapun yang digelorakan untuk mengubah pendirian politik tidak akan mempengaruhi mereka yang sudah mengidentifikasi dengan tokoh yang maju. Nah sekarang kan hari ini tokoh yang majunya belum jelas. Jadi menurut saya seruan ini baru akan mengenai mereka-mereka yang sudah mengidentifikasi sebagai bagian dari Anies Baswedan atau sekurang-kurangnya menjadi bagian dari Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah ini diketahui oleh Ketua Umum ataupun oleh DPP PAN, saya kira Ketua Umum ataupun DPP PAN tahu. Karena ini sudah sejak lama kita suarakan ya. Kita memunculkan ke publik pertama kalinya itu di bulan November 2022. PAN buka suara soal kader bentuk relawan dukung Anies. Anggota DPR dari fraksi PAN, Gus Pardi Gaus, menegaskan langkah kader PAN Syahrin Hamid membentuk relawan Amanat Indonesia Anies mendukung bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan tak ada kaitannya dengan PAN. Nggak ada kaitan dengan PAN. Kalau relawan kan tidak ada dalam struktur relawan, kan nggak ada kaitannya dengan struktur partai, kata Gus Pardi kepada ccnindonesia.com Jumat 5 Mei. Gus Pardi menjelaskan DPP PAN belum memutuskan secara resmi tokoh yang diusung sebagai capres dan cawapres. Gus Pardi menganggap wajar bila kader masih berbeda pandangan satu sama lain di fase penjaringan kandidat. Namun dia memastikan semua kader akan tegak lurus mematuhi partai bila Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah memutuskan tokoh yang diusung PAN sebagai capres. Setelah ada keputusan resmi DPP atau ketum, itu semua kader harus taat pada keputusan yang sudah diambil, kata dia. Pria kelahiran Sumatera Barat ini juga mahfum bila ada kader yang melakukan upaya-upaya penggalangan dukungan politik tertentu selama belum ada keputusan resmi. Barangkali itu ikhtiar mereka dan kita tunggu sajalah keputusan DPP untuk pencalonan itu, kata dia. Selain Syahrin, terdapat nama mantan anggota DPR dari fraksi PAN Akmaludin Nur dan Muhammad Yasin Kara juga tergabung dalam relawan ini mendukung Anies. Mereka mengklaim kepengurusan relawan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Syahrin Hamid, mantan ketua DPP PAN 2010 sampai 2015, memutuskan membentuk relawan Amanat Indonesia Anies. Untuk mendukung Anies, rencananya relawan ini akan mendeklarasikan di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Mei mendatang. PAN buka suara soal kader bentuk relawan dukung Anies. Anggota DPR dari fraksi PAN, Gus Pardi Gaus, menegaskan langkah kader PAN Syahrin Hamid membentuk relawan Amanat Indonesia Anies mendukung bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan tak ada kaitannya dengan PAN. Nggak ada kaitan dengan PAN. Kalau relawan kan tidak ada dalam struktur relawan, kan nggak ada kaitannya dengan struktur partai, kata Gus Pardi kepada ccnindonesia.com Jumat 5
Mei. Gus Pardi menjelaskan DPP PAN belum memutuskan secara resmi tokoh yang diusung sebagai capres dan cawapres. Gus Pardi menganggap wajar bila kader masih berbeda pandangan satu sama lain di fase penjaringan kandidat. Namun dia memastikan semua kader akan tegak lurus mematuhi partai bila Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah memutuskan tokoh yang diusung PAN sebagai capres. Setelah ada keputusan resmi DPP atau ketum, itu semua kader harus taat pada keputusan yang sudah diambil, kata dia. Pria kelahiran Sumatera Barat ini juga mahfum bila ada kader yang melakukan upaya-upaya penggalangan dukungan politik tertentu selama belum ada keputusan resmi. Barangkali itu ikhtiar mereka dan kita tunggu sajalah keputusan DPP untuk pencalonan itu, kata dia. Selain Syahrin, terdapat nama mantan anggota DPR dari fraksi PAN Akmaludin Nur dan Muhammad Yasin Kara juga tergabung dalam relawan ini mendukung Anies. Mereka mengklaim kepengurusan relawan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Syahrin Hamid, mantan Ketua DPP PAN 2010 sampai 2015, memutuskan membentuk relawan Amanat Indonesia Anies. Untuk mendukung Anies, rencananya relawan ini akan mendeklarasikan di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Mei mendatang. PAN buka suara soal kader bentuk relawan dukung Anies. Anggota DPR dari fraksi PAN, Gus Pardi Gaus, menegaskan langkah kader PAN Syahrin Hamid membentuk relawan Amanat Indonesia Anies mendukung bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan tak ada kaitannya dengan PAN. Nggak ada kaitan dengan PAN. Kalau relawan kan tidak ada dalam struktur relawan, kan nggak ada kaitannya dengan struktur partai, kata Gus Pardi kepada ccnindonesia.com Jumat 5 Mei. Gus Pardi menjelaskan DPP PAN belum memutuskan secara resmi tokoh yang diusung sebagai capres dan cawapres. Gus Pardi menganggap wajar bila kader masih berbeda pandangan satu sama lain di fase penjaringan kandidat. Namun dia memastikan semua kader akan tegak lurus mematuhi partai bila Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah memutuskan tokoh yang diusung PAN sebagai capres. Setelah ada keputusan resmi DPP atau ketum, itu semua kader harus taat pada keputusan yang sudah diambil, kata dia. Pria kelahiran Sumatera Barat ini juga mahfum bila ada kader yang melakukan upaya-upaya penggalangan dukungan politik tertentu selama belum ada keputusan resmi. Barangkali itu ikhtiar mereka dan kita tunggu sajalah keputusan DPP untuk pencalonan itu,